Nah, owner kan mikirnya praktis saja. Ini nambah omset gue nggak? Iya. Karena kalau nambah maka saya tertarik ini untuk mendiskusikan dan menerapkan ini di perusahaan saya. Gimana supaya ini bisa terimplementasi? Misalnya ada konsep 5 huruf T ya, 5T. Maka kita tentukan dulu nih, T yang pertama targetnya apa? Dan ini kita harus sepakat nih sama ownernya. Karena kadang gini loh, kita mau omset kita naik, Oke, lah definisi naiknya ini apakah naik 10% atau naik 70%? Kita bikin viral tempat kita gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba biasanya traffic ada 100 gitu. Kita datangkan 1000, itu bukan berkah loh Kang. Itu ya musibah juga karena apa? More people kita nggak siap. Operation nggak siap. Nah, itu Customer kecewa apalagi makanan ya. Panen rating bintang 1 aja itu gitu loh. Artinya itu justru yang kita hindari gitu ya. Karena ini kan harus selaras ya pertumbuhan. Jadi kita tentukan targetnya. Mas Faisal Alfa, selamat datang. Selamat datang. Kang Ridwan, Iya. official. Official ya. Ada officialnya. Iya, yang bukan Ridwan Kamil ya. Iya kan ini Kang Ridwan Darussalam. Oji nih, Ridwan yang Oji nih. Ya, sobat Kang Ridwan, kita ngundang Mas Faisal nih, kita mau ngomongin soal bisnis ya, lebih ke berbicara bagaimana mengembangkan tim digital marketing ya. Karena memang kita ngomongin jualan lah intinya gitu ya. Ya. Jadi bukan hanya datangin leads, tapi gimana caranya leads ini bisa diakuisisi gitu ya. Betul. Oke nih, Mas Faisal nih udah 13 tahun. Ini sudah jadi 16 sih kan Oh sekarang. 16, wah 2009. Ini nggak update nih berarti nih. Oh ya nanti dia. Edit dong. Iya, karena tambah tahun kan tambah 1 Oh, iya, tahun iya. lagi. Gak kerasa ya, gak kerasa. Saya 14 tahun bisnis bakery ya, gak kerasa ya. Hampir bareng lah. Iya, kita ketemu di kapal ya ngobrolnya. Waduh, mesra sekali waktu itu. Mesra ya. Duduk berdampingan. Perasaan lagi ada yang sok tahu gitu. Kayak ketemu cermin. Iya. Aduh, Mas Faisal nih masuk akal. Karena saat itu kan saya masih belajar bisnis ya. Mas Faisal udah banyak di marketing ya saat itu. Kan ngomongin marketing kan saat itu kan. Iya. 2004. Iya. Itu kan 2014. ya kesan lamanya masih melekat tuh saat itu tuh. Sehingga waktu kemarin kita kerjasama. Iya. Iya ya. Kayak Mas Faisal nih. rekonstruksi memori Iya. aja. Saya ketika mikirin gimana caranya datengin sales, yang saya pikirin Mas Faisal. Wah ini kan udah sekian tahun kan, orang tuh tumbuh dan berkembang kan. Iya. Mas Faisal, kita ngomongin digital marketing deh, itu kayak gimana sih bisa bantu digital marketing seperti apa, terus gimana caranya dia bisa bantu bisnis kita meningkatkan omset kita, meledakkan omset. Iya, jadi kita itu sering nggak fair kan ketika ngomong tentang marketing, karena apa? Di beberapa usaha yang saya diundang atau diajak ikut mikirin ya, karena kan kita posisi konsultan ya Kang ya. Kalau bahasa Jawanya kan koncone wong kesulitan gitu dia, temannya orang yang sedang kesulitan, terutama dalam mata pelajaran namanya marketing. Jadi dalam banyak kasus itu urusan produk itu biasanya lahir duluan, karena kan pingin bikin apa ya, seperti Kang Ridwan lah awalnya dengan produk bolu yang kemudian dijadikan tonggak. Produknya mah udah oke Kang. Terus kemudian ketika kita bicara tentang marketing atau pemasaran, biasanya secara jujur orangnya belum ada Kang. Karena biasanya owner ini ya di tempat lain nih, kalau di Amor mah sama aja kayaknya. Biasanya owner kan sok-sokan ya, teman gue banyak nih, ntar gue kenalin ke teman-teman kira-kira kayak gitu. Sehingga sampai di titik tertentu yang ngurusi marketing itu secara teknis belum ada. Atau yang paham bener gitu ya. Betul ya, artinya peran itu harusnya ada tapi di handle atau di take over oleh si owner sendiri, dan sampai titik tertentu kan itu masih baik-baik saja, kecuali kita sudah beroperasi dalam skala cabangnya udah banyak. Artinya kan ownernya ini misalnya nih Kang Ridwan nih kuat banget nih, pondasinya di Sukabumi, tapi begitu buka di Bekasi, begitu buka di misalnya di Bogor, nah ini kan universe yang berbeda. Lu siapa di sini? Tantangan gitu ya. baru. Betul, teman juga nggak banyak di sana. Nah itu peran-peran marketing baru kerasa, dan saya berada di fase itu ketika mendampingi sebuah brand dari Malang yang dia kuat banget, core-nya di Malang, buka di Surabaya Kang. Emang seolah-olah nggak ada hubungannya ya, tapi
kita tahu misalnya ada rivalitas sepak bola gitu ya antara Malang dan Surabaya, sehingga apa-apa yang biasanya wajar dan works aja di Malang, di Surabaya aturannya menjadi berbeda. Bisa seperti itu. Bisa seperti Khusus itu. Malang Surabaya. Ya contohnya waktu itu kan misalnya ketika ada pemainnya Arema nih datang ke outlet kami, loh kan kami bangga luar biasa ya. Ketika itu diposting di Surabaya, apaan? Kan Musuh. nah, kan kira-kira kayak gitu ya. Nah di titik itu baru kerasa bahwa oh iya ya memang perlu ada orang yang kalau istilah saya dedicated ya, memang ditugasi ngurusi, ngerjakan dan bertanggung jawab atas urusan marketing. Nah kesadaran awal seperti ini aja ya kita harus akui bahwa beberapa masih agak gagap urusan itu, dan kadang-kadang bukan karena nggak mau ya, tapi memang karena nggak tahu kan. Pengen tapi gimana sih itu? Oh, how to-nya nggak tahu. Iya, nggak tahu how to-nya, dan mau tanya siapa? Kalau kita tanya pengusaha lain mah kompetitor juga kan, dalam titik tertentu itu kan ada beberapa yang dianggap rahasia dapur. Makanya posisi seperti kami di konsultan ini kan bisa jadi jalan tengah, karena kan kami ini simpul studi kasus, Kang. Maksudnya gimana nih? Begitu banyak. Saya udah paham, cuman saya biar sobat Kang Ridwan lebih paham. Pengantarnya. Jadi kami ini kan punya privilege ya sebagai konsultan, ini kan masuk di banyak meeting room dengan berbagai situasi latar belakang kasus yang itu menurut saya tingkat kepekatannya itu luar biasa dan bisa berguna untuk banyak orang. Dengan satu batasan ya, ini saya kasih disclaimer bahwa kami ini kan punya aturan confidentiality, artinya sifatnya data, angka, rahasia dapur itu tidak akan pindah ke kamar yang lain, tapi insight-nya, wisdom-nya itu luar biasa, Kang. Bayangkan kita mengumpulkan pengetahuan dari 10 tempat udah gitu aja, terus kemudian kita rangkum, itu kan akan jadi sebuah akselerasi atau percepatan bagi yang dapat rangkuman ilmunya kan. Jadi yang sebenarnya nilainya tinggi dari proses ngobrol dan diskusi dengan orang-orang yang dengan profesi seperti kami itu adalah akumulasi dari pengetahuan kan. Yang itu bisa jadi akselerasi atau percepatan, karena apa? Mungkin yang sedang dialami oleh brand kita hari ini berupa kesulitan misalnya atau problem atau kendala, itu sesuatu yang sudah pernah terjadi di tempat lain 2 atau 3 tahun yang lalu dan sudah solved, sudah ada solusinya. Artinya Mas Faisal sudah ke banyak perusahaan yang didampingi, betul. Di mana dari perusahaan-perusahaan itu banyak belajar, banyak wisdomnya, betul sekali. Banyak insight-nya, betul sekali. Dan itu jadi formulasi khusus. Betul, yang sangat berguna bagi owner kan, proven nih. Karena eksperimennya itu sudah akumulasi dari berbagai proses dan hasilnya konsisten. Kita itu bisnis itu kan nyari pola, Kang. Betul. Ya kalau bahasa kerennya sekarang algoritma. Nah, algoritma itu mah pola. Kalau lakukan ini, maka dampaknya ya kurang lebih begini, identik. Lah kan kita nanya nih, lakukan apa nih supaya hasilnya begini. Nah, owner kan mikirnya praktis saja. Ini nambah omset gue enggak? Karena kalau nambah, maka saya tertarik ini untuk mendiskusikan dan menerapkan ini di perusahaan saya. Ya, kita kan, ya ini saya pengalaman ya sebagai business owner kan. Siap. Jadi kalau namanya bisnis, apalagi mulai dari perintis ya, bukan pewaris ya. Perintis, bukan pewaris. Beneran nih perintis. Iya, perintis. Jadi namanya perintis seperti saya kebetulan tidak pernah bekerja. Siap. Jadi waktu itu saya punya mentor ya, Pak Teguh Wibawanto, saat itu belajar kan. Oh ternyata baru tahu ada visi perusahaan, ada misi perusahaan, bahkan baru tahu ada namanya struktur perusahaan. Di mana di dalam struktur perusahaan itu ternyata ada marketing, ada sales dan lain-lain. Nah ketika kita menjalankan bisnis, ketika bisnisnya tumbuh, kita kan sebagai business owner memposisikan di berbagai area kan. Artinya marketing kita belajar, operation kita belajar, biar gak dibodohin nama karyawan kita, dan biar kita jalanin perusahaan itu ada insight-nya gitu. Marketing yang benar tuh kayak gini nih, gitu ya misalnya gitu. Namun memang nggak mudah gitu Mas. Saya nih pengalaman juga, saya banyak training marketing juga. Training yang cara marketing yang kira-kira bisa diimplementasikan kan. Artinya gitu kan. Jadi bukan hanya teori, tapi implementasi sampai ke bawah, sampai Instagram kita dirapihin, TikTok kita dirapihin. Gitu itu kan nggak gampang juga gitu maksud saya gitu. Betul. Nah, sebetulnya marketing yang works itu pertanyaannya seperti apa sih Mas? Karena dari banyak studi kasus tadi,
salah satu yang kemudian membentuk cara berpikir ya di pekerjaan seperti kami ini kudu punya metodologi, Kang. Ya, jadi bukan cuman sekedar, ya mohon maaf ya, bukan cuman sekedar bikin atau nulis status yang sifatnya itu adalah scattered atau nyebar. Bikin nulis apa bikin nulis apa, nggak bisa kayak gitu sih menurut saya. Karena apa? Kalau dalam bahasa saya sendiri ya, kami ini kan bawa ajaran. Nah, ajaran ini mesti mudah dipahami, mesti mudah dipraktekkan di banyak kondisi. Artinya ada kondisi yang ideal, ada kondisi yang kurang ideal, ada kondisi yang sangat tidak ideal, itu masih bisa mengeksekusi itu dalam dosis tertentu. Maka kami melahirkan sebuah metodologi. Contoh nih ya, menjawab pertanyaannya Kang Ridwan tadi, bahwa kalau saya rangkum sih, gimana supaya ini bisa terimplementasi, misalnya ada konsep 5 huruf T ya, 5T. Maka kita tentukan dulu nih, T yang pertama targetnya apa? Dan ini kita harus sepakat nih sama ownernya. Karena kadang gini loh, kita mau omset kita naik, oke. Lah definisi naiknya ini apakah naik 10% atau naik 70%? Itu kan dua hal yang sama-sama naik gitu ya. Tapi effortnya untuk 10% dibanding 70% kan berbeda banget gitu ya. Jadi kita sepakati dulu targetnya. Yang kalau dalam bahasa saya ya logika anak tangga saja gitu ya. Kalau kita konsisten untuk sebuah growth ya, bukan sebuah yang lompatan masif gitu ya, karena ya kecepatan itu juga bisa membunuh, Kang. Contoh nih, kita bikin viral tempat kita gitu ya, misalnya kita tiba-tiba biasanya traffic ada 100 gitu, kita datangkan 1000, itu bukan berkah loh, Kang. Itu ya musibah juga, karena apa? More people kita nggak siap, operation nggak siap. Nah itu customer kecewa, apalagi makanan ya. Panen rating bintang 1 aja itu gitu loh, artinya itu justru yang kita hindari gitu ya, karena ini kan harus selaras ya pertumbuhan. Jadi kita tentukan targetnya. Dan target ini not only nggak cuman omsetnya, Kang, karena omset diperoleh dari leads atau prospek. Maka kita juga menargetkan jumlah leads atau prospeknya. Jadi kita punya ukuran yang sama gitu loh. Nah, leads atau prospek ini dicapai dari jangkauan atas publikasi atau konten yang kita buat. Makanya kita juga tentukan jangkauannya berapa, sehingga kita tahu nanti sumbatannya itu di mana, apakah kita kurang kondang atau apakah kita itu kurang peminat sehingga omsetnya kurang. Menentukan target. Jadi kami cukup rigid dan cukup detail di bagian ini sehingga apa? Pencapaian itu ya anggap kita berdoa atas sesuatu itu doanya itu kompak gitu loh, kan. Kita itu nyari berapa sih? Ya udah biar malaikatnya nggak bingung gitu loh. Mintanya apa sih ini? Clear dulu ya. Iya, di dulu, tujuannya tadi. Betul. Itu pun juga dalam waktu yang berjalan kan. Jadi misalnya kita bulan ini, bulan berikutnya, mungkin 1 kuartal, terus kemudian 1 semester, atau misal momen akhir tahun kita bikin untuk tahun berikutnya. Dan membiasakan, Kang, cara berpikir ini itu adalah satu effort juga di dalam tim kita. Maksudnya kayak gini, banyak business owner itu dia tuh timnya tambah banyak, tapi sebenarnya dia tambah mumet, tambah pusing. Iya, karena apa? Karena ini sebenarnya bukan tim, to be honest ya. Ini dia ngerekrut asisten, bukan tim, bukan teman mikir. Jadi yang mikir masih si business owner. Iya, cuman yang disuruh jadi banyak gitu aja sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya satu rumuskan lagi ya. Ada 5 tingkatan timnya, Kang. 1 tingkatan yang paling basic ya, itu hidup. Hidup, bernapas gitu, disuruh bisa lah kira-kira kayak gitu yang paling basic ya. Karena kalau nggak hidup kan nggak bisa diajak kerja kan. Manusia lah direkrut gitu ya, hidup berarti. Hidup ya. Terus nomor 2 itu adalah yang punya kemampuan untuk membuat laporan. Itu peringkat 2 ya. Jadi dia kerja tapi juga ada laporannya. Peringkat ketiga adalah dia kerja, bisa bikin laporan, dan dia bisa bikin analisis. Oke. Misalnya ditanya nih, ini weekday sama weekend, misalnya Risto nih, weekend lebih rame, kenapa? Kalau dia bisa jawab, ada argumennya, maka udah masuk di level 3. Kalau dia nggak tahu, Pak, dari dulu gitu, ya udah, makom atau kedudukannya mungkin ya memang mentok di level 2. Ya, artinya dia udah bisa menganalisa, itu bernyatet ya. Nomor 3 bisa menganalisa. Analisa itu kan mencari keterkaitan antara 2 hal atau lebih kan, weekend. Ya, dari data yang ada ya. Iya, makanya harus punya data dulu. Nah, level yang keempat itu adalah bisa memberikan sebuah rekomendasi atau tindak lanjut. Oke, kalau gitu bulan depan kita baiknya ngapain ya?
Itu kan pertanyaan ngetes aja sih sebenarnya dari pimpinan. Apakah dia kemudian, dari pemikiran saya Pak, artinya kan diuji analisisnya tuh. Maka sebaiknya bulan depan kita bikin ini. Itu kan udah nyaman kan kalau kita udah punya tim level itu kan. Kita udah ada datanya ini, dari data ini hasil analisanya seperti ini, sehingga rekomendasinya itu udah mulai terjadi juga di kita kan kita ini nggak cuman pelaksana doang, tapi juga kita challenge untuk what next. Iya, tim kita kan sama Mas Faisal sudah disuruh untuk presentasi. Betul, yang itu dari data-data ya. Buat apa sih presentasi itu? Untuk mirroring aja. Ini paham nggak yang dia lakukan? Dan level yang berikutnya itu adalah ide atau inisiatif. Artinya dari ya seperti levelnya saya nih ya. Makanya kita ngobrol sebentar kayak gitu. Mas ada ide apa Mas gini-gini? Pasti saya kasih ide, pasti. Karena apa? Sudah ada akumulasi di sini, studi kasus di sono, studi kasus di sono. Karena apa? Saya juga harus terbiasa menganalisis kan. Dan harus punya data kan. Lah gitu-gitu aja. Nah target Kang nomor 1. Setelah target nomor 2 nih tim. Masih ingat kan Kang? Gue mau bantuin. Asalkan ada orang bagian ini. Kalau nggak masa satu orang ngerjain semua. Betul. Atau kita cuman cerita nabi-nabi gini kan, nangkep Kang Ridwan, tapi setelah itu ya jadi implementasinya. Iya. Kita nggak ada yang ngerjakan. Karena apa? Ya sifatnya tadi bikin anak tangga tadi. Kita nge-reach out berapa, tambahi berapa. Tumbuh itu loh. Itu udah qadarullah itu. Kita lakukan ya memang ada dampak gitu. Terus tim ya. Nah setelah tim, yang ketiga itu adalah taktik. Taktiknya gimana? Saya sebenarnya baru mulai bekerja di T yang ketiga ini. Saya ini juru taktik kan. Pep Guardiola gitu ya. Carlo Ancelotti lah kira-kira kayak gitu. Jadi saya punya begitu banyak taktik, tapi saya butuh pemain kan tadi timnya tadi. Siapa? Dan saya bisa kasih latihannya begini, nanti strategi mainnya begini, lu serang dari sini, lu umpan atas aja dan seterusnya di situ. Ya, T yang ketiga adalah taktik. T yang keempat nih supaya owner juga nggak curang atau manajemen nggak curang, yaitu tool Kang, alat perangkat dan biaya Kang. Ya, apakah harus pakai device yang logonya Apple kan kira-kira kayak gitu, misalnya untuk konten. Ya mau nggak mau, suka nggak suka memang better sih gitu loh hasilnya. Kalau pengen konten yang bagus ya, kan sekarang bayar Mas Faisal ada investasi kan. Betul. Bayar tim ada investasi. Betul. Gadgetnya yang jelek. Nah kan juga jomplang juga kan nanti. Tapi itu worth it dilakukan karena kita sudah nentukan targetnya tadi di awal. Kan ini rasio aja. Risk and rewardnya udah diukur. Betul. Jadi nggak tiba-tiba harus ada ini. Bentar. Kita ini ngejar apa dulu. Makanya ini struktur berpikir yang sebenarnya sangat sederhana, tapi ya akal dasar aja akan bisa mudah juga menerima dengan cepat gitu ya. Jadi targetnya tentuin, timnya siapa, taktiknya kita ajarkan ke mereka, device, toolnya kan, alat dan perangkatnya kasih, dan yang kelima kan kita ini dibatasi oleh sebuah konsep namanya waktu. Makanya yang kelima adalah timeline. Kita tentukan jadwalnya. Nah, kerangka berpikir ini yang kemudian kalau nyambung ke pertanyaannya Kang Ridwan tadi, yaitu cara berpikirnya. Kalau mau dikerjakan, yuk bayangkan ini ada sebuah tabel, yuk ayo kita lengkapi isi tabelnya ini. Kalau Anda sepakat dengan itu, gue bantuin. Kalau enggak pun enggak apa-apa, gue enggak lagi nganggur kan kira-kira kayak gitu. Ya tapi ya jangan diajak untuk bantuin gitu loh. Jadi metode atau metodologi ini yang kemudian jadi sebuah alat kerja yang semakin tajam dan semakin tajam. Karena ingat tadi kan akumulasi pengetahuan. Jadi studi kasusnya ini makin pekat. Terus nanti ada yang sudah tidak relevan, aku pretelin ya. Terus ada yang baru kita masukin. Jadi kumpulan dari kayak pemain bola itu udah all star ini. Udah terbaik di Real Madrid, terbaik di ini kita kumpulin gitu. Itu sih sebenarnya yang value-nya tinggi. Atau talentnya dimatengin gitu ya, kumpulin. Betul. Bareng-bareng berjuangnya. Nah. Mas, boleh gak dikasih bocoran ini kalau berkenan ya? Siap. Terkait postingan di Instagram. Kan banyak yang mungkin caranya tuh nggak tepat lah. Seperti kita juga kan waktu di awal-awal berantakan banget ya gitu. Kira-kira diakui ya? Iya diakui. Ya Sobat Kang Ridwan bisa cek mungkin apa ya? Ya mundur beberapa postingan gitu ya. Mundur beberapa bulan postingan. Zaman jahiliyah sampai zaman Iya. Bahkan sekarang pun masih di feedback ya, artinya mungkin sebulan lalu, sebulan 2 bulan lalu berbeda dengan yang sekarang gitu. Jadi bisa di scroll. Sebetulnya yang tepat tuh seperti apa nih? Ini kan banyak orang
kan kalau ngomongin data nih Mas, ini kan kita ngomongin data bahwa ada 36,3% UMKM yang sudah masuk ke ekosistem digital, ya gitu. Artinya masih banyak juga yang belum. Nah ini kita ngomongin yang masuk ke ekosistem digital, terutama tadi di platform Instagram lah. Yang lain nanti kita bahas. Tapi ngomongin Instagram, kebanyakan kan yang udah masuk online kan ngebahasnya di situ ya. Betul. Pada buka Instagram gitu. Betul. Nah sebetulnya yang tepat tuh seperti apa sih? Bagaimana menempatkan story? Bagaimana ini bocoran aja gitu ya? Ya, memahami yang pertama begini, memahami dulu bahwa kita itu menyasar siapa, Kang. Ini menjadi penting karena ada satu kalimat yang juga saya sampaikan ketika sesi sama teman-teman bahwa jangan sampai sarana berubah menjadi tujuan. Artinya apa? Bermedia sosial itu sebenarnya adalah sebuah sarana apa tujuan? Sarana. Tujuannya kan kembali tadi targetnya apaan gitu ya. Targetnya adalah misalnya more awareness, more traffic, more leads atau more sales gitu ya. Itu kan tujuannya kan di situ. Nah ini adalah sarana. Namanya apa harus Instagram? Kembali ke pertanyaan awal. Emang yang disasar marketnya siapa? Contoh. Oke, tergantung marketnya dulu siapa. Ya, ketika itu adalah older age, kemungkinan mereka masih di Facebook kan. Ya beberapa teman-teman kita yang lebih senior kan. Lebih senior ya, bukan kita, gitu. senior. Facebook apaan Kang? Apa ya Facebook ya? Padahal masih main juga kita. Ya. Ada, cuman grup jual beli musang. Ini yang ketawa beda-beda maknanya nih. Pertama ini hobi gue itu. Jadi ketika older age kemungkinan masih ada di Facebook gitu ya. Terus kemudian yang usia-usia matang kebanyakan di Instagram sih memang. Milenial gitu ya. Yang younger age ya pada di TikTok gitu ya. Bahkan mereka Facebook pun nggak kenal, nggak pernah install dan sebagainya. Maka kita menyasar di rentang usia mana itu yang menjadi penting kan? Kan tadi ini sarana, bukan tujuan. Sarana. Nah artinya kan kayak logika gini. Kita mau nangkap ikan apa? Ikan itu doyannya umpan apa? Dan ikan itu ngumpulnya di sungai mana? Nah itu yang harus kejawab dulu. Jangan kemudian sekedar latah ya kan sekarang zamannya katanya yang rame Instagram, sekarang yang rame ya terombang-ambing aja juga kita nyari ikannya ikan apa gitu ya, nggak akan ketemu mujair kan di pantai selatan kan kira-kira gitu. Beda ekosistem. Nah anggap kita ngomong di Instagram yang kita sasar adalah yang usia milenial ya, usia pertengahan kayak gitu. Maka kita harus pahami dulu cara mainnya gitu ya. Jadi kalau dalam definisi saya yang sederhana, maka postingan di feed itu adalah galeri atau katalog gitu ya. Jadi di situ emang ya perlu untuk rapi, perlu untuk merepresentasikan sih kita itu brand seperti apa. Makanya Kang saya boleh ngomong jujur nggak ya kan kira-kira di proses-proses awal itu. Kita ini adalah outlet bakery yang sudah puluhan cabang tapi kayak UMKM yang masih bikin rotinya itu dari rumah kira-kira kayak gitu. Karena apa? Itu kan first touch kita misalnya dengan new customer kan. Kalau yang udah jadi customer kita mah udah tahu ini outletnya gede, outletnya banyak, produknya oke dan sebagainya. Tapi untuk first touch-nya kan jadi nggak kena bahwa ini beneran nih. Kalau saya orderin 1000 box beneran dikirim nggak ya ini ya gitu, masih kayak apa masih belepotan lah itu kayak Danish coklat belepot itu kalau itu produk masih oke gitu ya. Tapi kalau tampilan feed kayaknya enggak deh belepot gitu. Jadi feed itu galeri atau katalog. Terus kemudian reels itu adalah untuk jangkauan kan. Jadi jangkauan untuk memperluas jangkauan karena biasanya reels kalau dapat momen yang bagus itu penontonnya itu non-followers di luar. Jadi kalau untuk memperluas jangkauan, ya reels. Itu pun mesti kudu paham juga kan logika algoritma supaya FYP gitu ya. Karena kadang-kadang owner kan terlalu idealis gitu ya, bikin kontennya yang memuja-muji brand sendiri gitu ya. Netizen gak suka itu gitu ya. Tapi konten-konten yang memang sesuai algoritma. Yang kalau saya simpulkan sih rumusnya 3 itu Kang. Ditonton sampai habis, ditonton berulang-ulang dan memicu interaksi. Makanya ada beberapa trik yang kita terapkan di konten kita dan it works gitu ya, karena sesuai dengan kaidah ini. Konsepnya apapun loh ini, aku nggak ngomong konsepnya loh ya. Konsepnya bisa macam-macam, bisa ada jokes, parodi, beberapa pakai dance, beberapa pakai prank, beberapa pakai game, no problem. Tapi tangkap polanya tadi, ditonton sampai habis, ditonton berulang-ulang dan memicu interaksi.
Makanya durasinya jangan panjang-panjang kalau memang belum jago. Jangan pakai video semenit, 20 menit, 30 menit nih YouTube apa-apa kan gitu. Durasi singkat. Nah, jualan itu di stories kan. Jualan di stories. Iya. Jadi saya sebetulnya udah tahu, cuma nanya doang gitu. Nggak tahu. Jadi Karena menurut saya menarik nih untuk ditanya. kita harus dua muka ini dia. Karena ini buat jualan ya, maksudnya jangan sampai nih teman-teman cara jualannya salah gitu. Menurut saya nih cara jualan Mas Faisal di Instagram tuh bagus gitu. Makanya saya ingin colek gitu kan. Jadi saya udah tahu nih Sobat Kehidupan. Jadi biar ini buka pintunya aja ini. Iya. Jadi kalau jualan tuh di stories, bahkan beberapa brand yang saya dampingi itu anak-anaknya udah hafal ya kan. Kami rata-rata bekerja kan sudah sekian bulan bahkan sekian tahun. Lu kurang omset yang item apa? Ini misalnya ada yang produk banyak ya item produknya. Saya kurang item yang ini Pak, karena dia ada target unit terjual. Jadi misalnya per bulan harus terjual 150 pieces gitu ya. Ini orang sales atau orang customer service bisa ya di situ ya. Betul. Targetnya. Gitu ya. Nah, maka kemudian ya udah lu nyetoris ya tentang produk yang emang lu perlu laku gitu loh. Dan dia nggak cuman melakukan sebuah job desk ya, tapi niatannya itu udah beda kan. Niatannya gue nyetatus ini minimal 2 check out nih. Udah gitu kan. Jadi dia tahu betul bahwa yang dia lakukan itu punya impact. Ya, ke closing ya. Iya, ke closing gitu loh. Karena apa? Stories itu kan gini loh, kita kadang berpikir gini ya, emang ada yang nonton stories? Dan jawabannya banyak. Artinya Kang, netizen senganggur itu Kang. Ya kan? Ya ayo kita kasih job desk Kang. Kan kita kasih kerjaan, nonton stories kita kan gitu. Makanya sudah punya acuan di situ bahwa jika saya posting ini maka ya ada 2 CO yang bisa kita peroleh. Lah, kenapa nggak nyetatus lagi? Kan kira-kira begitu nanti cara berpikir scalability-nya. Ya, dan ada yang keempat, Kang, live streaming. Live streaming itu tujuannya untuk interaksi 2 arah. Terutama untuk hal-hal yang misalnya bisa diaplikasikan ya. Contoh misalnya kalau di fashion itu kan ada konsep namanya try on kan. Kalau dicoba ya tinggi badan saya 170, berat badan saya 70 kilo, kalau pakai kemejanya kurang lebih kayak gini kan gitu. Itu kan kita lebih mudah untuk relate dan membayangkan. Jadi ada 4 channel itu tadi, yaitu feed untuk galeri, reels untuk jangkauan, stories untuk jualan, dan live streaming itu untuk 2 arah. Dan ini semuanya adalah organik ya, kita belum ngomong yang iklan berbayar di platform. Tapi dari 4 ini aja kalau kita paham cara berpikirnya, itu nggak sekedar berarti harus posting tiap hari lah, itu kan ya bener tapi ya masih banyak catatannya sebenarnya, masih banyak detilan di dalamnya yang sederhana kayak gini sebenarnya. Tapi kalau kita salah melakukan itu di hari ini, artinya kan sampai sebulan ke depan kita juga salah selama 30 hari. Ya, betapa sayangnya itu. Sayang udah punya tim, kita bayar mahal. Betul. Tapi kemudian salah penerapan itu tadi. Ya, artinya nanti apa? Timnya bingung, ownernya juga bingung, dan tim ini kan Thanos, Kang. Nggak works, bubar gitu. Thanos, Kang. Siapa yang Thanosnya, gitu. Timnya atau kita? Ownernya lah. Ownernya. Kalau tim mah Avengers gitu ya, ada Spider-Man, ada ini kan tugasnya macam-macam. Thanos bubar, tim nggak guna ini, selesai kan. Bulan depan nggak ada itu orang-orang itu. Iya. Padahal sebetulnya caranya kadang yang salah. Ini nggak salah, tapi memang nggak punya arah aja gitu loh. Karena kadang-kadang gini, tim ini juga nggak punya cara untuk nge-present. Makanya teman-teman di sini kan tak latih untuk presentasi. Karena kalau dia bisa mempresentasikan, ini ownernya juga mau mendengar kok. Oh gitu ya. Kadang-kadang ownernya juga nggak tahu detail bahwa ada gunanya juga sih ini. Tapi memang needs time ya. Take proses. Tapi tahu tumbuh juga. Itu kan butuh proses kan. Iya. Dan kita tahu pertumbuhannya. Makanya Mas Faisal pakai standar DIKW itu ya. Data, informasi, knowledge, wisdom. Wisdom paling Pak. Jadi gimana caranya teman-teman itu saking terbiasanya lama kelamaan jadi wisdomnya dia ya kayak saya juga kan sebenarnya juga nggak sengaja juga Kang, tapi begitu lah ini kan sama akhirnya terbentuk kan jadi knowledge naik ke wisdom, udahlah. Jadi kadang-kadang kan agak udah lakukan ini beres-beres gitu dan memang beres kan apa itu kan akumulasi dari banyak proses yang identik dan hasilnya juga identik. Oke. Mas Faisal, kalau ini kan udah menangani klien udah puluhan, mungkin di atas 100 ya kayaknya karena udah lama juga ya.
ada pengalaman yang menarik gak terkait ini? Gimana caranya meningkatkan omset atau tim digital sehingga tadi ngomongin target dan lain-lain. Yang sering terjadi sih ini adalah kalau saya umpamakan aja istilah yang mungkin mudah kita bayangkan ya, itu adalah resep sama dosis, Kang. Ini ya masalahnya nanti di situ. Jadi bagi kami resep itu pasti kami berikan, Kang. Pasti kami berikan. Ya, jadi anggap saja Kang Ridwan cerita ya keluhannya nih kepala pusing, leher sakit, ya pundak pegel kayak gitu ya, itu semua keluhannya lah gitu ya. Makanya kadang kami juga kalau diajak ngopi itu kadang-kadang udah tahu gelagatnya, Kang, nggak ngajak ngopi mah. Ini mah bahas masalah elu kan kira-kira. Ada maksud gitu. Iya. Mas kapan longgar ngopi? Ini kan masalah elu nih gitu ya. Nah itu begitu mendiagnosa gejala-gejala tadi, sebenarnya kan kita ya karena memang banyak nangani ya, sebenarnya udah punya gambaran kan, oh ini penyakitnya ini, terus resepnya kurang lebih ini, itu pasti kami kasih kalau resep. Tapi masalahnya adalah di dalam resep itu tadi ada unsur dosis. Jadi resep itu misalnya obatnya ini apa ya, obat yang tolangin lah misalnya kayak gitu ya, obatnya ini tapi minumnya adalah sekian kali dalam sehari. Itu kan berarti dua urusan yang berbeda tuh. Resepnya apa, dosisnya berapa per hari. Sering masalahnya itu di dosis, kan. Bukan di resep. Karena apa? Resep yang sama juga saya kasih ke pasien lain kok. Dan mereka sembuh, sehat, bugar gitu ya. Biasanya adalah masalahnya di dosis. Dan dosis ini bukan karena mereka nggak mau melakukan ya. Dari dalam beberapa kasus, dosis ini terpaksa tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan resources, sumber dayanya. Jadi misalnya dana yang tersedia karena tidak dianggarkan kan, dana yang tersedia cuman bisa dipakai buat beli 3 saset. Padahal syarat dari saya 10 saset. Tapi ketika ditanya, Kang obatnya dibeli, diminum 3 saset ya. Padahal syaratnya 10 saset. Nah ini yang ya dilematik lah. Dan ini biasanya terjadi ketika saya biasanya melakukan asesmen juga ya, karena kan bukan kemudian semua yang ngobrol ke kita tangani kasusnya kan, kita juga melakukan asesmen. Nah ketika asesmen itu biasanya ada 2 kondisi, Kang, yang sedang growth, yang sedang bertumbuh, sama yang sedang mode survival, bertahan hidup. Misalnya kayak Amor nih, mode growth lah, buka cabang terus kan gitu. Ini mau buka cabang lagi di mana, buka cabang. Jadi mode growth sama yang survival. Nah yang survival ini yang cukup tricky, karena apa? Kalau kita nggak support atau kita nggak bantuin, katanya pilih-pilih kan ajaran dari guru kita ini, dokter nggak boleh menolak pasien kan gitu. Tapi kalau pasiennya bandel juga capek juga kita kan kira-kira gitu. Jadi kalau yang mode survival biasanya menempatkan kita ini bukan sebagai sebuah tangga untuk tumbuh, Kang, tapi bebannya agak-agak kayak nyari juru selamat. Maksudnya gimana tuh? Ya contohnya kayak gini, keadaan kita udah parah nih, ya udah berdarah-darah nih kayaknya bisa nyelamatin deh ini orang kan gitu, kita panggil deh. Artinya apa? Sebenarnya pindah masalah aja kan, sebenarnya harusnya you solve your problem, bisa sonarnya kan? beresin. Ya kan? Tapi kemudian pindah masalah aja gitu ya, misalnya hire kita dengan diada-adakan ya budgetnya, tapi nanti ada masalah kan, yaitu apa? Ada resep loh tadi yang harus ditebus. Dan resepnya seringnya nggak ketebus ketika ini kliennya dengan latar belakang survival mode. Oh artinya kadang dia berpikir gua ngeluarin budget jalan nggak ya, takutnya nggak jalan, ujungnya nggak dijalanin. Betul. Atau mikirnya yang ngeluarin budget itu ya udah ngongkos kita itu ya udah itu budgetnya. Budget, padahal budget eksekusinya belum. Betul. Itu kan budget untuk ngeluarin resep, bukan untuk menebus dosis. Lah itu yang sering kadang-kadang tricky. Datangin dokternya udah ngelain resep. Yes. Resepnya nggak ditebus atau obatnya nggak diminum gitu. Exactly, itu yang banyak terjadi. Sehingga bagi untuk yang survival nih ya terutama survival. Makanya di masa-masa kemudian gitu ya, setelah kita punya pengalaman, ketika kita punya pemahaman yang lebih mendalam ya, itu tadi Kang ya melakukan assessment. Jadi udah jangan ngomong mana dulu, saya assessment dulu boleh nggak? Gitu ya. Sesimpel ditanya kan, misalnya apa? Omsetnya berapa sih misalnya dalam 6 bulan terakhir, karena dari situ terdeteksi. Karena apa? Kita punya ilmu rasio kan, Kang. Jadi misalnya perbandingannya penawaran kita di angka sekian, sedangkan omsetnya dia sekian, itu mau sampai linggis mengambang juga nggak akan ketemu gitu. Ya udah, lu gue kasih gratisannya aja deh. Nanti ada event bulan depan tuh di situ, lu join di situ gitu loh. Ya nggak masuk dulu lah. Ya.
Ya artinya kan sesuai dengan budgetnya dulu. Betul. Mau bayar Skalanya. dokter yang mana dulu. Ya, gitu. skalanya di situ. Kalau ngomongin yang baru bisnis deh Mas, ini Ya. kan kita nih banyak sobat Kangridwan yang baru belajar juga ya. Baik. Kalau disuruh ngomongin digital marketing, Ya. yang perlu dilakukan, anggaplah 3 poin, apa yang menurut Mas Faisal perlu dilakukan? Yang pertama adalah tentu kesadaran untuk merawat aset digital, Kang. Merawat aset digital. Artinya apa? Ini contoh yang sederhana ya. Kadang misalnya bikin akun-akun itu berceceran. Oh, nama aku, nomor teleponnya, Iya, emailnya, pakai email yang mana itu email karyawan kan, Iya, karyawan kayak keluar gitu. tar pusing gitu. Betul. Jadi menurut saya rapihin dulu di situ. Ya ada satu konsep sederhana namanya berita acara ya. Kita bikin berita acaranya. Email yang ini dipakai buat daftar akun ini. Terus yang akun yang ini pakai KTP ini, pakai rekening ini itu ya sedikit effort lah rapihin itu dari awal. Karena aset digital itu ya memang sepenting aset fisik gitu loh. Jadi masa kayak Akang beli mobil gitu ya misalnya, tapi BPKB-nya atas nama orang lain kan ada kerepotan kan nanti ketika ke depan. Ya bisa juga tapi ada kerepotan tambahan. Jadi yang pertama adalah rapihin aset digital. Karena itu kepakainya panjang nanti. Ya misalnya cita-cita kita jadi besar itu kan juga nanti tetap pakai aset digital saat kita kecil itu. Betul. Kan. Dan kepakainya ketika ada masalah. Betul. Ini kok nggak bisa login katanya. Login ya. Ini dulu pakai akun siapa? Si Rian ini dulu yang bikin ya. Telepon Rian deh. Rian udah kerja di tempat lain mah. Kakak Nggak bisa dihubungi lagi. Nggak mau dia. Apaan? Nggak mau bantuin. Ya. Jadi yang pertama aset digital. Terus yang kedua adalah tentu saja punya komitmen yang kuat terhadap produk, Kang. Jadi produk yang bagus itu menjual dirinya sendiri. Marketing yang bagus melipat gandakannya. Artinya tugas kami itu sebenarnya juga asesmen juga ini produknya oke nggak? Karena kalau nggak kan ya kita menyebarluaskan sesuatu yang sebenarnya nggak oke gitu. Kita udah tahu bahwa akan jadi masalah ke depannya kan. Udah tahu scam, dibantuin dijual scam betul, gitu. Betul gitu ya. Tanggung jawab moral lah ya. Aromanya itu kan sebenarnya terdeteksi. Kalau nggak tanggung jawab moral lebih ke gua bantuin pun kayaknya ini nggak bakal bisa tumbuh. Kenapa? Karena produk lu bermasalah. Iya, karena artinya kembali ke produk dan jasa yang dia jual juga. Betul. Jadi meskipun saya orang marketing ya saya itu pemuja keunggulan produk dan teman-teman operation. Kami ini kan tukang janji aja kan. Yang deliver kan teman-teman di outlet. Iya. Kalau janjinya udah bisa, delivernya nggak bisa, sama aja ingkar janji dong. Betul. Dan yang dilabrak kan kami yang jualan. Di DM ya nanti. Ya, gue beli gara-gara lu. Ya, capek juga gitu ya. Jadi yang kedua adalah strive to the product quality. Terus yang ketiga adalah ketelatenan untuk merapikan dan mengelola data konsumen. Ya ini kita lakukan juga kan di sini. Jadi data konsumen sebenarnya harta karun sesungguhnya sih. Karena ongkos untuk mengakuisisi customer itu kan semakin mahal dan semakin mahal. Artinya sekalinya dapat itu ya jangan sembrono gitu loh, jangan gegabah. Ya ikat dan rawat. Karena ya godaan dalam tanda kutip kompetitor itu kan lahir setiap hari kan. Kalau kita nggak rawat ya makanya janjinya saya bilangnya kan janji dari peternakan itu ya. Bahwa ternak tidak boleh mati, artinya kita nggak boleh lost contact, ternak tidak boleh kabur, artinya every complaint harus dapat solusi, dan 3, ternak berkembang biak. Oke, nanti saya mau tanya soal peternak dan pemburu ya. Kita tunggu ya Sobat Kangridwan, nanti menarik nih ceritanya deh. Nah, artinya ini kita ngomong beternak saja, itu sebenarnya kalau hanya untuk survival mode tadi, itu cukup loh Kang. Karena dia beli lagi. Iya. Asalkan tadi produknya emang kita serius bikin produk yang bagus kan kembalinya ke sini. Makanya setiap seolah-olah saya ngomong random ya, tapi sebenarnya di sini nih daftar isi Kang. Ini kayak buku gitu. Ini daftar isi sebenarnya. Ini dari kasus perusahaan A, kasus perusahaan B, perusahaan C. Ini kayaknya udah pernah lihat ini di perusahaan A dulu. Betul. Jadi sistematika. Jadi apa? Rapikan aset digital supaya nanti kita bisa kawal pertumbuhannya. Terus kemudian komitmen terhadap produk, artinya gini loh, seperti apapun produk kita itu selalu ada cara yang lebih baik untuk melakukannya di level manapun, selalu, bahkan di pekerjaan saya juga gitu. Artinya ya saya juga nyadar gitu, saya sekarang sama ya kan kita ketemu 2014 Kang, ngomong kosong aja kita 2014 itu Kang, ya sampai 10 tahun 11 tahun ini kan artinya banyak hal yang
improve ya. Tumbuh. Kang Ridwan improve, saya juga Sama-sama improve ya. Artinya kalau kita misalnya maksain di tahun 2014 itu ya sama-sama nggak jadi apa-apa sih kita. Iya, saya masih ngerintis. Ya resourcesnya juga belum ada, keilmuannya nggak juga sanggup belum bayar, ketemu. keilmuannya belum Iya, sempurna. belum ketemu juga, nggak ketemu gitu ya. Artinya kita strive to product quality tadi, dan yang ketiga adalah benar-benar jaga banget itu data konsumen. Itu aset besar loh. Database ya? Iya, nama, WA, terus kemudian dia biasa belanja apa, terhubung dengan WhatsApp bisnis kita. Karena dari itu aja survive. Kalau sekedar survive loh yang tadi ya, kita kasar gitu. Kita masih buka bulan depan, kita masih kerja bulan depan. Itu bisa kan? Ya, kadang kita melupakan current customer ya. Ya. Terutama customer yang puas dengan produk kita. Betul, kita merasa itu wajar-wajar aja gitu. Ntar juga beli lagi. Padahal dia nggak lihat brand lain ujungnya. Betul. Kecuali kalau kita sentuh. Betul. Makanya gini loh, keunggulan kita itu apa sih? Misalnya keunggulannya Amor sekarang itu apa sih? Keunggulannya Amor itu adalah waktu yang diberikan oleh kompetitor sebelum mereka beraksi. Ya kan? Bukan berarti belum nggak ada yang lebih hebat dari Amor loh. Ada loh Kang. Cuman sekarang belum gerak aja. Oke Amor, nikmati waktumu. Kalau gue udah gerak nanti, lu jangan ngeluh lo ya kan. Jadi itu waktu yang diberikan oleh kompetitor kita. Dan kompetitor nggak diem. Betul. Makanya kita kudu rawat itu paling nggak untuk membuat kapal ini kokoh di siklus berikutnya. Kita ngomong bulan berikutnya atau semester berikutnya, tahun berikutnya. Dari bahan yang sudah ada gitu. Aneh sekali kan sesuatu yang kita udah ada nih misalnya kayak gini, terus jadi nggak ada. Berarti kan Anda sendiri yang nggak jaga ini itu, awalnya ada. Kok jadi nggak ada? Lah kan begitu. Apalagi kalau emang nggak punya datanya dari awal. Itu ibu-ibu yang biasanya sama anaknya 2 itu yang biasa beli roti tawar. Namanya siapa? Gak tahu. Nomornya apalagi. Kok nggak beli ya sekarang ya? Itu hampir tiap hari loh Pak dulu Pak. Pindah orangnya ke Timur Tengah ternyata. Kita nggak tahu. Itu. Iya, ini penting banget ya, merawat apa namanya tadi, peternak. Ya, peternak. Nah ini ada istilah nih Sobat Kang Ridwan, peternak dan pemburu. Ini kita konsepnya Mas Faisal nih terkait bagaimana tim digital marketing ini jadi duit kan gitu ya. Betul. Kadang orang itu gua marketing ya cuma datengin orang doang tapi tidak berhasil jadi akuisisi. Iya, tidak sampai ujung tadi. Betul. Nah sekarang ngomongin peternak dan pemburu, boleh cerita itu seperti apa dan gimana sih caranya? Terutama untuk datangin cuan dong gitu. Siap. Kalau peternak ini Kang, ini kan saya bagi 2 fungsi ya di dalam proses marketing ini. Kalau peternak itu adalah orang-orang yang tugasnya emang rawat customer yang emang udah kita punya. Karena rata-rata ketika saya terlibat itu kan bukan baru buka kemarin sore kan Kang. Dia udah sekian tahun. Udah tumbuh ya. Sekian cabang. Kan makanya sanggup bayar kan gitu ya. Kan rasio tadi. Ada kan? rasio tadi. Jadi sebenarnya omsetmu berapa? Itu saya udah punya kesimpulan. Ini Mang ngobrol pagi sore aja ini gitu ya. Ngopi aja nemenin ngopi aja gitu. ya 1-2 kali gitu ya. Tapi ketika udah masuk skalanya di liga tertentu ya yuk kita seriusin. Jadi dari yang kita punya ini, saya punya konsep namanya adalah peternak. Peternak ini punya 3 janji. Nanti ada pemburu juga punya 3 janji juga. Jadi janjinya peternak ini adalah, yang pertama adalah ternak itu tidak boleh mati. Karena itu adalah sedasar-dasarnya sebuah amanah yang dilanggar. Karena awalnya ternak itu ada, jadi mati itu kan berarti karena mungkin gak dikasih makan, mungkin sakit gak dirawat, ya mungkin kotoran atau kandangnya gak dibersihkan sehingga dia kena penyakit ya, kayak gitu. Jadi ternak tidak boleh mati. Artinya apa? Kita mesti tetap bisa terkoneksi dengan customer kita. Makanya kita berkomitmen untuk gimana caranya punya kontak dengan customer kita. Caranya macam-macam. Caranya macam-macam ya. Contoh, caranya adalah dengan sistem member, ya kan? Atau kalau nggak mau sistem member, yang paling basic lah, kita bikin undian. Oh, dia ngisi. Ya dia ngisi kan. Jadi kepentingannya bukan aku minta nomormu, enggak. Ini ada undian nih, barangkali kamu hoki kan begitu. Sehingga yang ngisi kan mungkin 100 orang, diundi kan yang menang cuma 1 atau 2 orang. 99-nya kan datanya kita capture ya. Sepenting itu memang kita mendapatkan data customer. Jadi ternak tidak boleh mati. Terus yang kedua adalah ternak tidak boleh kabur. Ini filosofinya dengan komplain handling.
Jadi kalau ternak ini sampai kabur itu kan berarti ke kandang sebelah kan? Ya, kompetitor. Ya, ke kompetitor ya. Melakukan hal yang sama. Tadi sebelum mati dia misalnya di sini nggak dapat makan, nggak dapat minum dan sebagainya. Ya udah dia nyebrang ke kandang sebelah. Artinya apa? Ada komplain yang tidak tertangani. Ya, kan tidak tertangani kan orang hopeless kan. Orang komplain itu kan sebenarnya masih punya hope toh. Aku masih sayang sama kamu, tapi kamu jangan suka ngibul begini kan, kira-kira kayak gitu. Kalau kamu nggak suka ngibul, ya aku akan stay di sini. Kalau nggak ya kita ke pengadilan negeri aja kan, kira-kira kayak gitu. Jadi ternak tidak boleh kabur. Karena apa? Karena ketika ada komplain itu tersampaikan ya, itu kalau dalam artikel yang pernah saya baca itu 1:25 kan. Yang mau menyampaikan. Satu yang menyampaikan, sebenarnya ada 25 yang lain yang mengalami hal yang sama. Dan tidak ngomong. Silent treatment, pergi. Itu kan lebih ngeri, Kang. Iya, kalau ngomong tuh sebetulnya perhatian ya, Betul. masih care dengan bisnis kita ya. Masih punya hopes. Lu berubah dong, kan gitu. Ya. Kalau udah nyerah kan, udahlah, nggak ketolong ini. Gue belanja di sebelah aja. Iya, ini kan kita juga sama lah. Mungkin Sobat Kang Ridwan termasuk kita juga. Makanan gak enak, udahlah ribet-ribet nggak ngomong. Iya. Langsung pindah nyobain yang lain. Duit masih punya kan gitu ya. Masih diterima di sana juga, ya dengan senang hati kita pindah. Yang ketiga adalah ternak berkembang biak. Ini juga konsep yang menarik karena dalam prinsip saya ya, macan berkawan macan, domba berteman domba. Artinya kalau kita sudah punya konsumen yang bibit unggul, tugas kita itu sebenarnya adalah nyari akses ke circle-nya orang di sekitarnya. Sesimpel kayak gini loh. Kalau saya merasa Kang Ridwan ini adalah customer yang value, saya akan follow akunnya Kang Ridwan. Di mana di situ nanti ada activity-nya Kang Ridwan, foto selfie barengnya Kang Ridwan dengan orang-orang yang Kang Ridwan anggap penting. Artinya berarti kan itu orang yang sejenis atau paling tidak sekufu dengan Kang Ridwan. Nah, saya perlu untuk follow juga akun itu. Karena kan berarti nanti punya kebutuhan atau daya beli yang kurang lebih mirip dengan Kang Ridwan. Nah ini yang kadang juga agak nggak keurus hal-hal kayak gini karena emang nggak ada yang mikirin gitu. Tidak boleh mati, tidak boleh kabur dan bahkan even better berkembang biak. Itu udah cukup Kang kalau untuk survive. Kita masih omset nggak akan turun lah. Iya, kita masih akan ketemu matahari besok gitu loh. Nah itu kalau peternak, pemburu sekarang. Kalau pemburu, kalau kita memang punya ambisi untuk growth, ya. Nah, pemburu ini menarik karena begitu masuk di digital marketing kan katanya nih, digital marketing itu biayanya lebih kecil, lebih murah, lebih hemat, low cost, ya. Ini orang di depan saya bisa ngomong ya, berapa kru baru yang Anda rekrut, berapa device baru yang perlu Anda beli untuk urusan digital marketing. Kita nggak bisa bilang itu murah. Ya kan? Tapi yang menjadi penting, janjinya pemburu ada 3. 1, tentukan semesta yang mau kita jangkau. Contoh kayak gini Kang, misalnya kita jual cilok lah, ya. Ini ciloknya nih mau jual di depan SD. Maka semesta yang dipengaruhi dia adalah 1 SD tersebut. That's it. Masuknya jam berapa, istirahatnya jam berapa, tongkrongin di sana, laku itu pentol cilok. Tapi begitu kita perluas itu, kita bikin beberapa cilok untuk jualan di beberapa sekolah. Kang, semestanya udah berbeda. Caranya beda juga. Beda juga. Karena customer-nya beda. Betul. Kita perluas lagi nih, kita kuasai 1 kota ini, pokoknya semua sekolah itu ada cilok kita. Ini kan jumlah gerobaknya, jumlah petugasnya itu kan juga dalam skala yang berbeda. Kita perluas lagi, misalnya kita menguasai 1 provinsi ini, ciloknya harus kita. Skalanya berbeda lagi. Pertanyaannya, ongkosnya berbeda nggak? Berbeda sekali. Makanya begitu kita masuk di digital marketing, pada prinsipnya kita itu masuk hutan belantara yang sebenarnya semestanya sangat spektrumnya sangat. Misalnya nih, Amor Cakes and Bakery bisa dipesan lewat e-commerce, tapi hanya melayani pengiriman di Jawa dan Bali. Kenapa? Karena kalau nyebrang pulau, ntar ongkirnya itu lebih mahal daripada barang yang kita jual barang di bawah 50.000 misalnya. Kan nggak ketemu kayak gitu. Artinya begitu kita masuk digital marketing, belum tentu nanti marketnya se-Indonesia. Nggak kayak gitu Kang konsepnya Kang. Nah tinggal nge-ads-nya ini disetting di kota mana gitu. Mau disetting di setiap kota. Tinggal dihitung dulu ya.
kita kasih bocoran nih ada 514 kota di Indonesia. Anggap ngiklannya satu kota 1 juta. 500 miliar kan? Gede ya. Seluruh Terus itu. terlalu sporadis ya jadi. Nah, padahal mungkin kita menyasar kota-kota besar aja kan, misal Jabodetabek, Jogja, misalnya Surabaya, Medan, itu kan kota-kota yang kalau dalam 10 besar kota dengan penduduk itu masuk di dalam list itu. Jadi tentukan semesta, Kang. Karena semesta menentukan ongkosnya. Iya. Kang, misalnya kita ini dari Cibubur ya. Kang, yuk kita jalan yuk ke Cimanggis misalnya kayak gitu. Lah, itu paling juga nggak perlu bawa baju ganti. Paling juga nggak perlu mandi juga lah Cimanggis, cuci muka aja. Dekat. Tapi ketika kita ubah, Kang, jalan yuk Kang misalnya. Kita ke Jogja lanjut ke Malang, Kang. Nah, udah beda lagi loh preparationnya. Sama-sama jalan loh ya. Iya. Jadi tentukan semesta. Terus yang kedua adalah tentukan zona. Apa bedanya? Semesta itu keseluruhan. Kalau zona itu nanti kita petak-petak kayak perhutani itu loh. Petak 1, petak 2, petak 3. Kenapa? Ingat kita tadi terikat dalam satu entitas namanya waktu. Itu nggak beres diselesaikan 1 hari loh, Kang. Oke, kalau gitu maka 1 hari ini kita kerjakan yang mana? Iya, karena banyak ya. Betul. Jadi Kan udah semesta menentukan luas nih. terus dipetak-petak. Nah, itu adalah janjinya yang kedua, lu bagi zona. Terus janjinya yang ketiga adalah lu alokasikan waktu dan energi di zona mana, kapan. Sehingga kalau petaknya ada 10, 1 hari itu 1 petak, maka ini adalah load pekerjaan untuk 10 hari. Logika breakdown. Jadi pemburu ini tidak berburu random. Kesini ditanya, sudah berburu? Sudah. Semua hutan? Sudah. Padahal dia hanya nge-sampling hutan-hutan itu. Kesimpulannya kan bisa salah kan. Padahal itu misalnya nomor kontaknya bisa banyak di situ. Betul, jadi harus pekat dulu tuh 1 petak. Udah beres, intinya tidak ada 1 nyawa pun di petak itu yang belum kita kasih brosur misalnya kayak habis gitu. lah, tersisir habis. Nah, baru kita geser di petak berikutnya. Nah, sistematika kayak gini yang owner maupun tim itu mudah untuk mencernanya kan. Oh, make sense ini. Karena ngobrol dengan orang seperti kami ini kan sebenarnya nyari sambungnya pikir kan. Kita ngomong apa yang saya omongkan ini di YouTube ada, Kang. Di ChatGPT ada, Kang. Di Google ada, Kang. Tapi kan overflow kan informasinya. Iya, tugas terlalu kami itu banyak informasi, kadang bingung strategi mana yang mau dipakai. Katanya gini. Nah, ngobrol kayak gini itu kami sarikan intisarinya yang sesuai ya dengan porsi dan kebutuhannya Anda. Makanya kami melakukan asesmen dulu. Jadi nggak tiba-tiba. Jadi tadi ngomongin peternak pemburu itu kan berarti kalau ngomongin gimana caranya supaya sales tetap bisa bertahan lah bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jadi ini jaga ritme. Ngejaga. Yang ini untuk growth. Ambisi pertumbuhannya naik berapa? 7%. Bebannya yang ini. Karena 100% berarti kan 107% kan. 100%-nya dikawal yang ini, 7%-nya dikejar sama yang ini. Lah kebanyakan terlalu fokus nyari. Betul. Yang ininya boncos, nggak ada yang rawat. Ya jadi ini kalau Sobat Kang Ridwan nih, kalau kita punya bisnis nih, pengen omsetnya bisa bertahan dengan cara digital marketing ini kan, maka kita perlu mempertahankan penjualan kan. Betul. Salah satunya tuh mengelola database, berkomunikasi dengan customer, customer dan bukan existing, di-blast. dan bukan di-blast, karena kalau di-blast beda. Ini personal WhatsApp lah ibaratnya gitu. Kemudian kalau kita ngomongin, wah ini saya pengen omsetnya tumbuh nih, berarti kita perlu nge-follow up orang. Tadi memburu ya istilahnya itu. Jadi kita perlu meng-follow up orang, menambah database yang ada sehingga tetap terkumpul menjadi database. Sehingga lama-kelamaan yang diternak itu semakin banyak. Terakumulasi. Ya, gulung-menggulung lah gitu ya. Makanya bikin kampanye biasanya untuk mengakuisisi customer baru. Promo pun berarti ada 2 kan, Kang? Oh, untuk yang baru sama untuk ternak beda ya? Promo untuk ngerawat berarti jadi repeat order. Promo untuk yang new customer berarti untuk mengakuisisi. Betul. Ya kalau Sobat Kang Ridwan pengen tahu lebih detail nih bisa nih kontak nih. Ini ini promo dadakan nih. Kita lagi bikin promo apa? Produk digital. Produk digital ya di Instagram Mas Faisal Alfa ya nanti. Betul. Di Instagram bisa dicek.
Ada linknya. Dia ada pembelajaran secara online-nya Online, juga seperti betul. apa. Seharga segelas kopi. Ya, gitu. Seharga segelas kopi. Iya. Kopi mana? Starbucks atau Kopi di Singapura. Oh iya. Di Orchard. Kirain kopi tuku yang lokal-lokal. Nah, ya gitu. Jadi kalau Sobat Eden pengen lebih detail, emang karena banyak detail teknis juga ya gitu ya. Iya. Cuman yang perlu dipahami bahwa memang kalau ngomongin bisnis, pengen naikin omset ya kita perlu berburu salah satunya. Betul. Selain beternak juga. Jadi jangan sampai berburunya jalan, beternaknya nggak jalan. Beternaknya lupa. Ya, Mas Faisal, thank you nih. Sama-sama, sudah Kang. sharing. Saya belum sempat nanya panjang kehormatan. lebar juga nih. Ini karena tadi topiknya menarik ya menurut saya, terutama dalam konteks Alhamdulillah. gimana caranya ningkatin omset ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat kalian di rumah. Siap, insya Thank you untuk sharingnya ya Mas Faisal ya. Allah. Sama-sama.